Astaga. Ini. Oh, nggak ada insiden. Halo, halo. Suara gue kedengeran nggak, Bos? Bang, aman. Halo, tes, tes. Kedengeran Bang. bang. Masuk nggak suaranya? Masuk bang, masuk. Masuk ya? Boleh diajak-ajakin dulu ya. Kita mulai jam 13.05. Nah, jadinya kayak super kan. Makanya kalau bikin gue bikin ini supaya super yang dia sama bikin jadi super kan semuanya. Gak bikin yang jadi. Soalnya gue bikin dua supaya bilang aku gunanya kenal satu lagi apa? Tanya kenal kedua ya Pak. Dan bilang kalau udah satu bulan menjawab, jadi ini tuh yang kesulitan kan. Ini beda umur kan dia berbeda berapa? Itu. Oh ya kelihatan yang dibuka itu orang yang sama ini. Iya, nah, jawabnya nggak ada biasanya kan. Makanya masalahnya di gambar di bawah ada kundingnya itu kan kamu pindah. Kita di sini nanti ya ada. Maksud itu yang langsung kan gini kan. Oh, jadi kalau dipaksa nih, makanya datanya sini cari itu ya kan berarti. Oh, ada ini berarti. Ini kalau satu ini kan tertanya. Ini nggak ada ambil di sini dulu. Ya udah nggak apa-apa. Jadi cara kelihatan tadi udah kelihatan sedikit. Yang satu lagi lo jawab aja kalau di sini ada satu dan kan nggak melihat itu ada satu warna. Yang nggak apa-apa lagi melihatnya kalau lo ada dua, makanya lo butuh dua. Kalau gue kan pernah gue beda cuma ini dengan dari bulan itu kan berdapat sembilan bulan. Supaya menjadi menarik, kayak kan kayak gitu lah. Kalau
Oke, halo tes. Suaranya masuk gak? Masuk Halo. bang. Halo guys. Halo bang. Masuk bang. Ada, Masuk. Belum ada yang jawab atau gua yang kedengeran ya? Masuk bang. Masuk. Masuk. Kayaknya. Halo bang. Masuk bang. Oh, masuk. Sip. Oke, langsung dimulai aja ya. Jadi selamat siang semuanya. Hari ini kita bakal mulai buat praktikum GMB ya, yang modul keempat, yaitu membahas mengenai pembuatan peta struktur bawah permukaan atau deep map structure ya. Jadi peta struktur ini nanti bakal ngebantu buat kalian ketika nanti mau misalnya tugas akhir migas atau nanti kerja di migas, buat tahu nih kira-kira di bawah permukaan itu dia seperti apa gitu, konturnya kah, terus juga struktur yang mempengaruhinya seperti apa, lalu juga lapisan tebal lapisan dari masing-masing litologi juga seperti apa gitu. Tebal ini nantinya kan akan berpengaruh pada estimasi yang penting buat kalian nanti di industri gitu ya. Terus kalau misalnya struktur, nanti struktur juga akan berpengaruh terhadap petroleum sistem kalian gitu. Kira-kira struktur tersebut akan menjadi trap atau enggak gitu. Terutama struktur yang berkaitan dengan trap itu sendiri seperti anti clean, terus juga ada sesar naik gitu ya. Nah nanti buat modul ini sama seperti modul-modul sebelumnya, bakal ada tugas yang ada di modul yang udah gue kirim ya. Nanti coba kalian print aja, terus boleh sambil kerjain juga bisa. Terus nanti ada tes akhir di akhir kayak gitu. Paling itu sih yang disiapin buat praktikum hari ini sama kalkir, karena nanti kalian mau bikin dua kontur. Jadi yang pertama adalah kontur topografinya atau kontur kedalamannya, terus yang keduanya adalah kontur dari isopaknya. Nah, terus nanti bakal bikin penampang satu lagi. Itu kan ada dua ya, ada dua garis tuh, ada dua kotak. Nah, yang atas itu nanti buat peta konturnya, yang bawah itu buat penampang gitu. Oke. Ada komen kan ya? Sip. Nah, jadi sebenarnya buat modul ini kita bakal coba fokus di peta ya. Mungkin kalian udah pernah dapat waktu geologi fisik atau geologi struktur. Nah, kurang lebih konsep dari pembuatan kontur dan pembuatan peta ini tuh mirip-mirip lah kayak gitu. Jadi nanti diingat-ingat lagi aja pembuatan kontur seperti apa. Terus nanti peta bawah permukaan ini itu nanti bakal jadi peta 3 dimensi yang biasa dipakai di anak-anak migas lah gitu ya, buat mereka ngerjain studinya. Terus data kedalaman ini didapetin dari data pemboran gitu ya. Ya ini contoh dari peta kontur ya, kayak gini bentukannya nanti. Jadi nanti tampak surface-nya seperti apa, terus tampak bawahnya itu dilihat dari penampangnya gitu, tampak vertikalnya. Nah, kurang lebih kalian harus ingat juga petroleum system yang biasa dijabarin di kelas ya gitu. Jadi harus ingat reservoir, harus ingat oil, hidrokarbon gitu ya, oil hidrokarbon, oil and gas, terus ada waternya juga gimana gitu. Nah, terus jangan lupa ada trap di sini. Nah, karena kita di sini masih trap yang ngebahas tentang struktur ya, terutama di anti clean atau sesar. Nah, jadi perlu diingat lagi ketika misalnya hidrokarbon itu bermigrasi di reservoir gitu ya, di batuan yang poros dan permeable, ketika dia terkena struktur gitu ya, ada struktur misalnya anti clean di sini dari seli 1997. Nah, si hidrokarbonnya itu kan otomatis karena ada gaya ini ya, ada apa namanya, pengangkatan gitu ya, jadi menyebabkan si hidrokarbonnya itu terperangkap di atas gitu. Nah, si hidrokarbon kan sama water itu kan fluida gitu, jadi dia
karena mempunyai massa jenis yang berbeda antara gas, oil, dan water, makanya si gas itu sama oil itu bisa di atas gitu. Karena mereka kan massa jenisnya juga berbeda. Oil lebih ringan daripada water gitu kan, atau gas juga bahkan lebih ringan dari yang lainnya. Makanya dia bisa ngebentuk sistem trap yang seperti ini. Makanya struktur yang berperan dalam petroleum system itu juga harus khusus gitu. Harus yang melipat ke atas seperti ini, atau juga nanti bisa sesar juga, bisa sesar naik, sesar turun gitu. Nah, kalau misalnya sincline, apakah bisa gitu? Nah, sebenarnya jawabannya mungkin aja bisa, tergantung dari topografi di daerah tersebut, tapi nggak umum lah gitu. Atau bahkan jarang ada gitu ya, karena ketika misalnya sincline ngebentuknya kan, dia bakalan ke bawah gitu kan. Berarti kalaupun nanti dibor itu bakalan lebih jauh ke dalam dan jadi tidak ekonomis tuh, si hidrokarbon seperti itu. Mungkin sampai sini aman deh, takutnya suara gue masuk. Oke. Nah, ini ada istilah-istilah penting yang perlu kalian ketahui ya. Jadi ada closure, spill point, fluid contact, sama sebenarnya bagaimana sih kontak fluida di bawah permukaan itu gitu. Dan juga ada gradien hidroliknya juga gitu kan, berarti fluida itu punya kemiringan gitu. Nah, sebenarnya buat masing-masing istilah ini itu bakal menentukan kira-kira kita tuh dapat hidrokarbon yang ekonomis itu di titik yang mana gitu kan. Nah, closure itu seperti apanya? Jadi closure itu batas di mana, batas di struktur mana kira-kira si oil, gas, dan water itu terperangkap gitu. Jadi di sini ada struktur, ada anticline kan. Nah, si closure itu yang membatasi struktur tersebut yang kira-kira hidrokarbonnya bisa terperangkap di suatu titik gitu. Nah, di sini misalnya waternya kan bermigrasi nih, dia ke kiri kan makin terus-terusan bermigrasi kan. Begitupun ke kanan juga dia akan terus-terusan bermigrasi. Nah, ketika dia terus ke atas karena gradien hidrolik di sini menyebabkan si gas, oil, and water ini dia bakalan terperangkap. Nah, itu yang disebut sebagai closure. Jadi closure ini tuh sebenarnya terdiri dari oil, gas, sama water gitu ya. Nah, waternya buat apa? Nanti waternya kepake banget buat perhitungan kalau misalkan udah ngambil welok gitu ya, perhitungan petrofisikanya gitu ya, saturasi air dan segala macam. Nah, itu penting tuh si water ini dipakai di sini buat tahu juga kira-kira estimasi oil di sini tuh berapa, gasnya berapa. Terus ada istilah juga spill point. Nah, kalau spill point itu gimana? Spill point adalah batas di mana si water tersebut atau hidrokarbon tersebut itu bermigrasi gitu. Jadi setelah melewati spill point yang ada di sini, makin ke kiri berarti water hidrokarbonnya itu bakalan terus-terusan bermigrasi, dan artinya kita sulit nih buat ngebor di situ gitu. Begitupun yang di bagian kanan, ketika melewati spill point-nya, ya dia bakalan sulit gitu ketika kita pengen ngebor, artinya nggak ada akumulasi hidrokarbon di sana. Kayak gitu ya. Jadi spill point itu batas ketika hidrokarbon itu udah mulai bermigrasi kayak gitu. Dan terus kalau misalnya kontak-kontaknya seperti apa, jadi ada tiga, setidaknya ada tiga gitu ya. Ada oil gas contact, oil water contact, sama gas water contact. Nah, ini penting banget buat kita menentukan di bagian mana kita menemukan gas sama oil, di bagian mana kita menentukan water, dan di kedalaman berapa gitu ya kita menemukan gas water kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau misalnya aman, kita next aja ya. Nah, ini kurang lebih ya ini kayak gini nih spill point. Nah, ini ada yang bisa ngejawab nggak spill point-nya mana? Oke. Mungkin sambil dipikirin nanti kalian jawab di tes akhir aja ya. Nah, terus ini sama juga ilustrasi dari closure dan juga apa namanya spill point gitu ya. Jadi di sini ada closure yang dia membatasi struktur ini, struktur anticline ini, dan di sini ternyata batas dari closure-nya gitu ya. Terus ada struktur relief, ini reservoirnya memanjang seperti ini, kayak gitu. Oke, nah next ada karena kita di sini mau coba lihat dari geometri bawah permukaannya ya.
kita di sini butuh yang namanya peta kontur gitu. Jadi peta kontur dari suatu lapangan migas, terus juga kita butuh juga penampangnya seperti apa supaya kita tahu tampak vertikalnya kayak gitu. Ini map view-nya yang ditarik dari AB, terus penampangnya seperti itu. Nah, closure-nya seperti apa? Jadi closure-nya itu ini nih yang warna merah. Jadi ternyata dari si Tirpok dan Biske ini dia menyatakan bahwa di kontur 9.000 berapa nih? 9.600 ya itu ya. 9.600 itu dia adalah batas dari closure-nya gitu. Jadi di area-area sini tuh titik terakhir di mana kita menemukan migas. Setelah itu, setelah di kontur-kontur yang lain, ternyata tidak ditemukan nih si migas itu. Artinya di sini dia terakhir ketemu migas gitu. Nah, terus kalau misalnya spill point-nya mana? Spill point-nya ini yang warna biru. Nah, jadi ketika ngelewatin spill point itu, artinya kita udah gak bakal pasti ketemu migas karena hidrokarbonnya atau juga waternya juga bahkan itu udah bermigrasi menjauhi dari titik-titik yang ada di sini gitu. Artinya daerah ekonomis kalian udah lebih dari itulah gitu. Kayak gitu. Oke, ini mungkin sedikit tentang apa namanya kemiringan dari suatu anti-clean ya gitu. Itu akan berpengaruh terhadap trap yang bisa dihasilkan juga gitu. Jadi ini misalnya ada OWC-nya di sini, anti-clean, terus OWC-nya di sini, atau oil water contact ya, OWC itu. Itu kira-kira hal-hal yang perlu kalian ketahui lah buat kira-kira mengetahui jebakan migas itu di mana aja. Nah, bisa dilihat di sini kan ada syncline juga nih. Nah, kalau syncline kan dia susah ya kalau misalnya bentuk trap. Makanya dia cenderung bisa ke trap itu di anti-clean-nya. Karena kan logikanya gitu ya, logikanya ketika misalnya anti-clean kan dia berarti melawan gravitasi tuh si airnya. Sementara kalau misalnya syncline dia sesuai sama gravitasinya, artinya si water contact-nya itu ada di bawah gitu. Makanya dia cenderung tidak sulit untuk membuat jebakan di situ. Gitu. Oke. Ini next aja lah. Nah, ini untuk entrapment-nya. Jadi untuk sekarang kita coba bahas dulu trap dari yang bentuknya struktur ya. Kurang lebih ada beberapa jenis struktur yang bisa menjadi trap di migas gitu ya. Terutama ada sesar, ada anti-clean juga gitu. Nah, cuma yang perlu diketahui adalah anti-clean juga terbentuknya pasti karena sesar gitu. Ketika batuan tersebut yang awalnya brittle, terus dia terkena sesar ya dia bisa menghasilkan trap kayak gini dan juga bisa menyebabkan anti-clean juga ketika si batu ini udah jadi lebih ductile gitu ya. Nah, terus ini ada macam-macam dari fault systemnya gitu ya, dari Magun Dendo 1994 gitu ya. Terus dia juga bisa nih karena intrusi gitu ya. Sini juga ada intrusi juga. Terus ada graben juga gitu. Ini mungkin teori-teori aja yang bisa kalian pelajari di kelas gitu. Terus ini kalau misalnya sesar itu ada yang sesar turun, ada yang sesar naik di sini. Itu macam-macam jenis sesar yang bisa juga menjadi suatu trap gitu. Oke, next. Nah, selain ada struktur, itu juga ada stratigrafi. Jadi di mana? Jadi ketika perubahan fasies gitu ya, perubahan fasies atau perubahan fasies itu akan menyebabkan migrasi dari suatu reservoir, dari suatu hidrokarbon di reservoir itu dia mengalami berhenti gitu, pemberhentian gitu ya si migrasinya itu. Karena apa? Karena dia ketemu sama fasies yang sulit untuk mengalirkan hidrokarbon gitu atau mengalirkan ya hidrokarbon gitu. Jadi misalnya awalnya batu pasir nih kayak yang di sini yang digambar, awalnya batu pasir atau batu gamping gitu ya. Semakin dia ke arah northeast gitu ya, dia ketemu ternyata sama suatu fasies yang tidak permeable gitu ya, misalnya clay gitu atau shale gitu. Nah, ketika dia ketemu sama lithology shale, artinya karena gak permeable ya shale itu ya. Jadi dia terperangkap di sini gitu. Jadi dia berhenti di sini. Sementara karena hasil dari trapnya ini menyebabkan si hidrokarbonnya berkumpul di akhir dari perubahan fasies dari batu pasir ke clay atau shale gitu ya. Kayak gitu.
Jadi perubahan fase ini bisa juga jadi trap dari suatu jebakan migas. Nah, selain dari kedua struktur dan stratigrafi ini, ada juga perangkap yang dia itu melibatkan dua-duanya gitu. Jadi ada struktur juga, ada stratigrafinya juga gitu ya, atau ada perubahan fase-nya juga. Jadinya menyebabkan si migas tersebut terjebak dalam suatu sistem tersebut gitu. Makanya di sini misalnya yang di bagian sini dia terkena sesar, terus dia juga ada perubahan fasies di sini gitu. Perubahan dari batuan yang awalnya permeable jadi tidak permeable gitu. Gitu. Nah, oke. Ini paling buat teori-teorinya yang perlu kalian ketahui. Sisanya di sini mungkin kalian siapin dulu peta yang udah di print ya. Jadi di sini ada prosedurnya juga, ada atau langkah-langkahnya juga kalian dalam membuat peta yang udah di share itu ya. Jadi di sini pertama-tama kalian bisa kelihatan nggak ya di sini? Ini kelihatan nggak ya warna-warnanya? Atau tulisan-tulisannya? Atau mungkin sambil cek juga ya eh, di modulnya. Nah ini. Nah ini kan ada kontur-kontur yang dia itu menunjukkan kedalaman dari suatu eh, lapangan migas gitu ya di sini. Terus di bawahnya itu ada angka juga kan di sini 354, 47, 43 gitu ya. 53. Nah, itu tuh dia isopaknya atau ketebalannya gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi prosedurnya adalah yang pertama nanti kalian lihat dulu nih. Jadi dari masing-masing titik ini itu adalah titik data sumur-sumur pemboran minyak bumi yang dia itu berupa lapisan batu pasir. Nah, terus sumur-sumur ini tuh dia menembus seluruh lapisan reservoir kecuali beberapa sumur di mana lapisan reservoir tidak ditemukan. Oke, nah jadi di formasi Patrajasa ini dapat diidentifikasikan ada batu pasir juga yang menghilang gitu. Terus kedalamannya dinyatakan pada lokasi sumur, begitupun ketebalan lapisan batu pasir. Jadi diingat-ingat ya, yang kontur yang angka yang atas itu adalah data dari kedalamannya dari muka laut gitu ya. Jadi dia makin ke bawah gitu, harusnya kayak gitu. Terus yang satu lagi adalah data ketebalan lapisan batu pasir atau isopaknya. Nah, terus kalian yang kedua adalah buat peta struktur yang berkontur untuk seluruh daerah tanah-tanah ya, seperti sesar. Oke, jadi di sini nanti ada sesar nih yang dia itu diperkirakan menjadi trap dari hidrokarbon yang nanti akan terakumulasi gitu. Nah, terus nanti buat peta isopaknya, buat peta lapangan migasnya, terus tentukan closure-nya. Nah, jangan lupa tadi closure itu yang ini ya. Yang ini kalian perlu nentuin closure-nya juga di mana. Dari penampang. Jadi nanti setelah kalian bikin kayak gini, kalian kan bikin penampang di bawah. Nah, dari penampang tersebut, kalian tentuin juga closure-nya yang mana. Terus, oh ini nih, ada apa namanya informasinya yang ngasih tahu kalau misalnya penampang itu dia melewati sumur-sumur berikut gitu. Terus perlihatkan juga ukur tinggi dari closure pada penampang. Oke, ini nanti aja. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Terus ini buat catatan-catatannya buat kontur struktur itu dia masing-masing 10. Terus sumur-sumur itu didapatkan reservoir. Di mana lapisan temperatur itu didapatkan dari sumber seperti reservoir. Oke. Jadi kalau misalnya ada suatu reservoir yang dia itu nilainya 0 atau ketebalannya 0, berarti dia ada indikasi sesar gitu di situ. Jadi nanti dari macam-macam data ini kalian cari nih kira-kira mana yang dia punya ketebalannya 0. Kalau misalnya punya ketebalan 0 berarti dia kepotong sama sesar gitu. Terus buat identifikasi yang lainnya lagi,
Buat yang warna hitam itu dia sumber produksi, berarti ada hidrokarbonnya. Sementara kalau misalnya yang kosong berarti dia sumber kering. Gitu. Oke. Oke, kayak gitu ya kurang lebih. Nah ini contohnya. Kalian bikin peta kontur dulu awal-awal kayak gini. Habis itu kalian bikin peta isopak. Nah, habis itu kalian bikin closure sama bikin spill point-nya gitu ya. Jadi ada dua yang perlu kalian ketahuin. Jadi kalau misalnya closure itu yang warna hijau, ini kebalik ya harusnya. Yang warna hijau, yang spill point itu yang warna kuning ini nih, di akhir ya, di batas-batas akhir kayak gini. Kayak gitu. Terus sesarnya ya kurang lebih kayak gini. Ini jangan dicontoh ya, ini salah contohnya. Ini cuma ilustrasi aja kayak gitu. Oke. Jadi buat yang peta kontur ini, kalian bikin di kertas yang di soalnya, di modulnya. Sementara kalau misalnya yang isopak, itu kalian bikin di kalkir gitu ya. Jadi dipisahin. Yang ini buat di petanya, peta map view-nya, yang ini dikerjain di kalkir. Kayak gitu. Terus jangan lupa kasih sesarnya juga di situ buat ngasih tahu dia trap-nya apa. Nah, habis itu kalian bikin penampang. Nah, penampangnya itu kalian taruh aja melintasi barat timur ya, west east, yang kalau yang harus kena sesarnya juga gitu. Jadi biar bisa kita tahu si sesarnya ini tuh berpengaruh atau enggak gitu ya terhadap lapangan migas yang udah kalian bikin gitu di sini, atau closure yang udah kalian bikin kayak gitu. Oke, mungkin itu aja. Mungkin itu aja, atau ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita ke, mungkin gue contohin dulu ya. Gue contohin pakai Corel di sini. Jadi buat yang pertama, wait. Nah ini udah coba gue ini ya, coba gue contohin satu. Jadi yang pertama kalian tentuin dulu ya konturnya itu kalian pakai per 10 ya. Jadi per 10 kalian pakai nih karena sesuai di soal tadi. Jadi misalnya yang 2740 nih, 2740 terus 2730 gitu. Nanti kalian hubung-hubungin aja pakai prinsip kalian membuat kontur gitu ya. Nah, contohnya di sini gue mau bikin kontur 2740 gitu ya. Masih ingat bikin kontur kan ya? Harusnya. Nah, kalau bisa diingat-ingat lagi lah. Nih, misalnya kontur 2740. Nah, ketika oh ya kalian bikin konturnya pakai freehand aja lah, nggak usah yang terlalu detail gitu ya. Yang penting masuk logika aja. Ketika misalnya ngelewatin titik 2745 sama titik 2745 berarti 2740 nggak bakal mungkin lewat sini dong. Dia nggak sesuai sama konturnya gitu. Jadi dia pasti ke arah sini nih. Dia ketemu 2730 sama 2745. Ya udah berarti dia kemungkinan lewat sini kan. Nah, karena 2745 sama 2740 itu dekat dibanding 2730, makanya dia cenderung lebih ke arah 2745 gitu dibanding 2730. Nah, kalau misalnya dekat kayak gini kalian ya pakai perkiraan aja lah. Bikin kontur perkiraan aja yang mendekati 2740 gitu. Kayak gitu. Nah, terus dia bakalan kayak gini kan, kurang lebih kayak gini. Dia melewatin 2740 kan. Nah, ya udah.
Nah, oke. Ini buat kontur 2740. Nanti kalian tandain lah, ini kontur yang pertama kayak gitu. Terus udah gitu kalian bikin lagi nih kontur berikutnya. Kontur berikutnya kalian bikin misalnya yang 2730 ya. Ini 2730 yang ini. Ini kalian bikin dia melewati 2730 kan. Terus dia di sini 2745 sama 2720. Oh, berarti ya kira-kira di tengah dari 2720 2745 kan, yang relatif lebih dekat ke 2720. Ya udah berarti di sekitar sini. Terus ya udah bikin kontur lagi lewat sini. Terus di sini ada 2730 lagi, kalian arahin ke sini lagi. Nah, terus di sini kalian nemuin lagi data di mana 2725 sama 2750. Nah, ya udah di sini kalian di sebelah dari 2725 lah gitu ya. Karena dia lebih dekat ke kontur yang 2725 atau titik yang 2725. Oke. Next. Nah, ternyata dia terakhir ketemu di 2730. Oke, kayak gitu. Aman ya. Ini kontur yang kalian bikin nantinya untuk apa namanya? Untuk peta kontur yang di awal, peta kedalaman. Nah, jangan lupa prinsip-prinsip di mana ada ini ya, ada tinggian-tinggian gitu ya. Misalnya kayak misalnya yang ini nih. Kontur yang ketinggian. Nah, ini nih. Lihat, di sini kan ada kontur 2750 ya. Nah, berarti di sini tuh dia kurang lebih bakal ada tinggian di sini nih. Karena di samping-sampingnya nih di 2725, 2710, 2725, 2705, 2715 dia jauh banget kan konturnya. Nah, kurang lebih dia bakal ada suatu bulatan-bulatan di sini nih. Dia bakal dia bakal ngebentuk kontur kurang lebih kontur ini ya, kontur gunung gitu ya, atau kontur ketinggian gitu. Anggap aja mirip lah ya. Nah, gitu ya. Kayak gini lah, at least kayak gini. Nah, kalian bikin kayak gitu di semua titiknya gitu ya. Jadi kalau bisa per 10 aja gitu. Jadi 2740, 2750, 2730, 2720, 2710, 2700 gitu. Dan seterusnya. Ini kan ada banyak nih kontur-konturnya. Nah, kalian bikin kontur tersebut di peta ini gitu ya. Mungkin ada yang mau tanya dulu nggak sebelum lanjut? Mau tanya, boleh nggak Bang? Oke. Aman? Halo Bang, boleh bertanya nggak Bang? Halo? Halo? Udah aman belum? Suara saya masuk nggak Bang? Oh Saya iya, nggak masuk ke kapan. sorry. Gimana? Kalau identifikasi tadi kan ada sasar ya Bang, cara identifikasinya tuh kayak gimana Bang? Takutnya kepanjangan atau kependekan gitu. Oke. Nah, buat sesar, jadi sebenarnya ini gue kasih tahu aja ya, sesar tuh di sini nih. Nih, jadi kalian lihat nih, kalau kalian lihat di sini ada data yang kosong kayak gini nih. Nih, kelihatan kan? Nah, ini sesar nih, yang dia punya data di mana dia tuh kosong gitu. Artinya, ya kalian bayangin aja kalau misalnya ada sesar kan berarti dia tebalnya jadi hilang kan, ketebalannya jadi hilang dan kedalamannya juga kita nggak bisa tahu nih dia tuh di kedalaman berapa gitu. Misalnya kayak gini, misalnya kayak yang di PPT gitu ya.
Mana ya? Oke, di PPT itu yang nah ini nih kayak gini. Nah, bisa dilihat kalau misalnya kalian misalnya ngambil data di sini, pas di bagian sesarnya, dia kan jadi kosong kan di sini nih. Reservoir yang kalian pengen tahu, dia bakal jadi kosong dan kita juga nggak bisa tahu jadinya kan ketebalannya berapa gitu. Makanya ketika kalian dapat data kayak gini, yang 00 kayak gini, itu udah pasti dia karena sesar gitu. Nah ini sebenarnya masih lanjut nih, dia sampai sini gitu, kayak gitu. Nah kalian narik narik sesarnya interpretatif aja, nggak usah terlalu detail juga nggak masalah. Yang penting dia ngelewatin titik-titik ini aja nih, kayak gitu. Nah kayak gini aja udah cukup. Ini bakalan jadi sesar gitu. Nah berarti nanti kalau misalkan bikin penampang west east gitu ya, barat timur, si sesar ini tuh bakal kalian lewatin gitu. Oke? Mungkin boleh sambil dicobain juga ya si kontur-kontur ini. Terus kalau misalnya nemu kontur-kontur yang sekiranya kalian bingung, kalian interpretatif aja ya. Baik lagi karena kita fokusnya adalah bukan dibikin konturnya, kita kan fokusnya dibikin peta strukturnya kan. Jadi agak-agak di freestyle nggak apa-apa lah. Kayak misalnya kalian eh, punya kontur yang dia nabrak gitu ya, nabrak-nabrak gitu. Nah, itu kalian coba interpolasi aja lah si konturnya. Jadi biar sebisa mungkin rapi aja dan masih masuk akal gitu. Kayak gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau tanya dulu nggak? Tahu udah cukup. Terima kasih Bang menjawab Bang. Oke. Oke, jadi buat nextnya, setelah kalian bikin kontur kayak gini, nih anggap aja kalian udah jadi nih kayak gini nih. Kalian udah jadi bikin kontur yang kayak gini. Set gitu. Oh iya, sorry, ini tadi yang hijau tuh ini ya batas migasnya, batas lapangan minyak. Yang kuning baru closure-nya. Nanti setelah kalian udah jadi konturnya, yang ini nih kayak gini misalnya udah jadi kontur, set gitu. Kalian yang kedua adalah bikin isopak, peta isopak gitu. Nah, bikin peta isopak gimana? Kalian tinggal ngikutin yang bagian bawahnya. Gitu. Kalian ngikutin bagian bawah nih, yang 47, 3, apa ini 354 ya ini ya. 47, 54, 53 gitu ya. Sama sebenarnya kayak yang tadi. Kalian tinggal ikutin kontur yang dia itu sesuai dengan data-data yang kalian punya. Nah, contohnya, saya gue contohin ya di sini. Saya gue contohin mau bikin peta isopak yang dia itu konturnya adalah 50 gitu ya. Berarti 50 kayak gini misalnya dari pinggir. Nah, ini kan antara 47 sama 54, berarti dia di sini kan gitu. Sekitar sinilah. Terus, nah kalau misalnya ada data yang lainnya juga 4354 kan, berarti dia 50 ada di sekitar sinilah, at least gitu. Terus, nah kalau misalnya nemu yang kayak gini, kemungkinan kalau misalnya yang M3 ini nih, kayak unknown kayak gini, dia berarti kita nggak tahu nih dia ketebalannya berapa gitu. Sementara kalau misalnya yang tadi yang struktur kan dia 0 ya datanya. Nah kalau misalnya 0 baru itu karena struktur. Kalau misalnya yang MT kayak gini dia kemungkinan kita nggak tahu gitu sih ketebalannya berapa. Jadi mungkin kesalahan akuisisi data atau gimana gitu. Oke, nah ini nanti dilewatin aja. Nah terus yang 53 sama 45 berarti ya lewat sini. 52 sama 47 berarti lewat sini. Terus ini 49, 47. Nah kita nggak mungkin lewat sini kan. Nih, ya kan. Kalau misalnya kayak gini berarti salah karena kalian konturnya jadi ngelewatin isopak yang 47 sama 49. Berarti nggak bener dong. Berarti kalian nggak bakal lewat situ. Oke. Jadi dia bakalan kayak gini nih. Ini gue cepet aja ya. Dia bakalan kayak gini nih. Nah, gitu. Ya kan? 52 sama 49 berarti dia bakal di tengah sini. Kayak gitu. Begitupun buat yang, ini kan buat yang isopak 50 ya. Nah, buat yang ketebalan 40 berarti dia sama aja sebenarnya kayak gitu caranya. Berarti dia bakal sini, ini yang 40. Terus kayak gini. Oke, nah ini karena skip aja kalian. 40. Nah, ini juga masih 40 ya, berarti di sekitar sini.
47 sama 36 berarti di sini. Oke, habis itu nah 34 sama 49 atau 36 sama 49 nih. Dia kan sama-sama ngelewatin 40 berarti ya anggap aja di sekitar sini gitu ya, di tengah-tengah gitu ya. Karena kan sama perbandingan sama tuh. Oke, next. 34 49 habis itu yang terakhir 36 45 nih. 36 45 berarti dia di sekitar sini juga. Ini buat yang isopak 40. Ini gua warnain aja dah biar kelihatan. Oke, ini buat yang 50, ini buat yang 40. Nah, kayak gitu. Ini nggak harus diwarnain ya, cuma buat kalian ngebayangin aja lah yang hijau atau 50, yang kuning 40. Begitupun seterusnya sampai kalian nemuin isopak yang dia tuh udah lihat tuh udah mendekati nol kan, bahkan kan udah mendekati, ya ini udah nol nol di sini nih. Tuh, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian lihat dari trennya, dia kan makin ke bawah dia makin tipis ya. Nah, berarti kemungkinan gitu ya, di bawah ini dia banyak strukturnya nih gitu, yang dia merupakan hasil struktur penyerta lah gitu ya, struktur penyerta dari sesar sesar yang udah dihasilkan di sini gitu. Jadi karena ada sesar di sini, dia berpengaruh terhadap batuan-batuan di sekitarnya kan pasti, karena kan struktur dia pasti menghasilkan struktur yang lainnya gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi harusnya ya kalau kalian benar kerjainnya, dia makin ke bawah itu makin turun ketebalannya 50, 40, 30, 20, 10, 0 gitu sampai 0 lah. Kayak gitu. Nah, habis itu kalian buat penampang. Bang, sorry. Ya, gimana gimana? Mau tanya yang terkait isopap di nilai nol. Itu tuh kita ngepasin si titik-titik yang ada sumurnya. Karena kan kalau dilihat di bagian bawah tuh ketebalan top reservoirnya rata-rata nol kan. Itu tuh ngelewatin garis itu atau lebih baik jangan gitu, Bang? Nah, paling gini aja nih kalau yang nol ya. Nih, gue contohin satu deh. Yang nol gini aja. Yang nol. Nah, yang nol kayak gini aja. Nol, nol. Ini kan ke nol juga nih. Set. Di situ juga ada ya. Bentar. Jadi agak belok itu ya nanti. Bikin kontur yang nolnya. Nah, kan langsung atas sini aja. Set, set. Nah, sini kan nol lagi tuh di sini ya. Nah, habis itu kalian, nah karena di sini nggak ada data ya, jadi kalian berarti di sini juga nggak apa-apa. Gitu. Atau kalau misalnya mau diinterpolasiin, dia paling ini, bentar. Nah ini kan kalau misalnya kalian punya kontur yang berhenti gini, dia berarti emang berarti ada struktur kan. Nah biasanya tuh kayak gitu. Biasanya ciri-ciri khas dari struktur itu dia punya gradasi kontur yang tajam gitu. Karena emang karena dipotong gitu ya, suatu batuan dipotong, artinya kita lost data lah di situ gitu, atau punya data yang relatif curam gitu.
perpindahannya. Jadi kalian bikin gini aja lah. Sebenarnya mau ke arah sini juga nggak masalah sih. Ini ada data yang kosong kan, nah kalian arahin sini aja. Nah, ya, arahin sini aja nggak apa. Arahin sampai sini aja nggak apa. Tuh, jadi dia bakalan kosong kayak gini. Jadi buat di kontur 0. Kayak gitu. Aman nggak? Aman Bang, thank you. Oke. Nah, setelah kalian bikin ini ya, bikin macam-macam konturnya, kalian tarik aja. Misal gue pakai contoh ini aja deh. Gue pakai contoh ini gitu ya. Gue pakai contoh ini misalnya. Nih, pakai contoh ini. Jadi kalian bikin penampang yang dia ngelewatin, kalau bisa ya ngelewatin dari bukan yang ini. Nah, pertanyaan sorry sorry. Salah salah salah. Nah, pakai ini aja nih. Nah, pakai yang ini ya pertanyaan. Misal ya contoh ya, jangan contoh. Kalian bikin penampang yang dia melewatin seluruh komponen yang pengen kalian tinjau. Misalnya di sini kan kalian udah nentuin nih. Dari semua kontur yang udah kalian bikin, kalian nentuin kan si lapangan minyaknya di mana aja. Oh iya, buat lapangan minyak, setelah kalian bikin ini ya, bikin kontur segala macam, si lapangan minyaknya itu kalian bikin berdasarkan simbol-simbol yang ada di sini gitu. Misalnya kan yang ini nih, yang dia dibulatin warna hitam, dibulatin full hitam gini, itu dia nunjukin lapangan migasnya. Nih, di kontur-kontur ini nih. Nah, setelah itu kalian batasin aja, batasinnya bebas lah. Yang penting dia berada di sekitar area kontur tersebut gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi, ya kan kalian punya data, misal kosongan kayak gini ya. Nih, kalian punya data hitam ini kan, hitam, 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 minyak, 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 minyak gitu ya. Nah, habis itu kalian tandain, saya gue contohin, tandain segede gini gitu ya. Ya. Berarti dia si closure-nya, closure yang kalian punya segede gini. Nah, oke, di sini. Gitu. Berarti kayak gitu nanti si closure-nya. Kebayang nggak maksud gua? Nah, untuk sorry, lapan minyak. Nah, kalau misalnya closure-nya berarti kalian cari ya sekitarnya aja lah, nggak perlu detail banget karena kan kalian di sini datanya sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Jadi kayak cuma data kontur doang kan. Nah, sebenarnya si closure-nya itu dia nggak bakal jauh di sini. Dia closure-nya nggak bakal jauh-jauh dari si lapangan minyak yang kalian punya gitu. Nah, closure-nya kira-kira bakal kayak gini. Ini anggap aja rapi ya. Nanti kalian bikinnya yang rapi ya, kalau bisa. Nah, kayak gitu. Jadi buat yang ini nanti buat yang ini tuh dia warnanya, ntar gue lupa. Oh, yang di dalam ya, yang di dalam warnanya, yang di dalam hijau. Jadi yang lapangan minyak warnanya hijau ya. Nah, ini hijau. Nah,
Buat yang lapangan, buat yang closure-nya, itu kalian warnain kuning. Kalian warnain. Nah, kayak gitu. Oke? Sudah. Jadi buat nentuin si batas kuningnya ini, si closure-nya ini, kalian ambil aja mungkin sekitar ya beberapa senti aja gitu ya, gak usah terlalu jauh. Yang penting dia masih di range titik migas, di titik bor yang ada migasnya, yang warna hitam ini, sama titik yang kosong gitu. Yang penting di range itu aja nih. Gua kan nggak ngelewatin titik yang kosong ya. Nah, yang penting di situ karena logikanya, ketika kalian punya lapangan migas yang udah approve gitu ya, udah approve ada hidrokarbonnya, itu belum tentu si closure-nya itu ada di sana gitu. Si closure-nya itu belum tentu ada di warna hijau ini. Karena kita kan masih ada aspek ini ya. Kita masih ada aspek di mana kita melihat juga pengaruh dari waternya gitu. Jadi ketika punya anti clean kayak gini, punya struktur trap kayak gini, closure-nya itu tuh sebenarnya adalah dari batas dari strukturnya, bukan batas dari kapan kita pertama kali ketemu oilnya. Kayak gitu. Jadi kita nambah juga parameter waternya di sini. Untuk apa? Untuk apa waternya ya? Untuk tadi yang gue bilang, untuk analisis petrofisika gitu. Misalnya kalian butuh data saturasi airnya, data ya dan lain-lainnya lah gitu ya. Banyak kan data petrofis gitu. Intinya kayak gitu. Nah ini closure dan juga lapangan migas yang kalian punya. Setelah itu kalian bikin penampang. Nah, bikin penampang set gitu ya. Bikin penampangnya yang harus melewati struktur gitu. Ini misalnya yang ini kan strukturnya yang ini nih, warna merah ini. Nah kalau bisa strukturnya yang ini aja lah udah satu. Kalian nggak usah ribet-ribet ya, strukturnya ini aja nih. Jadi nanti kalian nggak perlu bikin struktur lagi. Yang ini aja nih strukturnya. Set gitu. Aduh nggak pakai lurus ya. Strukturnya yang ini ya guys ya. Jadi eh biar mempermudah kalian, strukturnya yang ini. Jadi ditandain aja sebagai struktur. Misalnya warna merah kan strukturnya. Nah kayak gini. Ini strukturnya. Jadi bikin penampang yang dia melewatin ini. Set gitu. Misal di sini. Nah gitu. Jangan lupa prinsip membuat penampang, tandain A, di sini tandain B. Atau mau X, Y juga bebas lah. Yang penting penampang aja. Terus tandain juga kalian penampangnya ketika nanti di kalkir, di milimeter block ya. Bikinnya pakai pakai milimeter block ya. Oh nggak usah, di bawahnya aja. Itu kan di modul yang kalian dapetin kan ada kertas yang buat penampang tuh yang ini di sini. Ini kan ada buat penampang tuh. Nah kalian pakai ini aja. Oke, jadi mau kalian potong si petanya. Jadi di sini dipotong, terus kalian bikin penampang. Cara bikin penampang udah tahu kan? Kayak di Gelvis aja. Jadi gue contohin deh, bentar. Ini misalnya kayak gini kan, kalian bikin penampang AB. Oke, ini gue contohin juga deh bikin konturnya sekalian. Jadi 40, 40 ya.
Oh dia laut sini ini 54 ya. Misal kontur dari min 2740, sorry, min 2740 berarti sini kan dapat sini. Kayak gini. Itu 740. Terus 2750, 2730 ya. 2730 kayak gini. Jadi 30 set gitu ya. Set gitu aja cepet lah ya. Terus penampang 740, 750, 750. 27 eh 730. Saya di lapangan migasnya. Oke. Ini gua asal aja dulu ya, biar cepat. Oke. Saya kayak gini. Terus konturnya kayak gini lagi. Set gitu ya. Nah, ini misalnya konturnya kayak gini lagi. Nah, ini nanti kalian ngerjainnya yang benar ya, jangan kayak gini. Oke. Kalian udah nih dapat data konturnya. Nah, kalian pakai pakai kalki lagi. Pakai eh apa namanya? Pakai milimeter block bebas atau mau pakai yang kertas yang di bawahnya yang tabel juga bisa. Gitu. Putih ya. Nah, kayak gini. Ini kan mau bikin penampang nih di sini. Nah, jadi kalian tempatin si kertas kalian itu di sini nih, di batas sayatannya kayak gitu. Nah, habis itu kalian bikin kontur per ketinggiannya. Misalnya di sini gue pakai ini. Nah, kayak gitu. Nah, yang apa aja lurus ya. Set. Nah, oke. Seperti biasa, kalian tandain dulu konturnya. Misal kontur, kalau misalnya yang di modul itu berapa aja? Min 2750 ya. Min 2750, 2740, 27. Nah, jangan lupa di sini kan karena konturnya adalah kontur kedalaman, jadi dia makin bawah makin gede, guys, gitu. Soal di sini min ya, min 750. Set. 40, 70, 720, 27, 10, 27, 0. Nah, yang ini 27, 26 ya, 26, 90. Nah, udah nih kalian dapat dapat data kan, misal yang konturnya ini kan 2730 tadi ya. 2730 berarti dia kalian tarik nih. Jangan lupa
perpotongan antara garis sayatan kalian, kan sayatan AB ini kalian, dengan kontur yang melewati itu bakalan jadi penampangnya. Berarti dia bakalan di sekitar sini. Nah, di sini. Set gitu ya. Terus yang ini, misalnya ini kontur, misal ini mah ya, misal 2720, 2740 deh, misal kayak gini. Set gitu ya. Ini misal ya, jadi yang jadi contoh yang gue tadi, tuh gue tadi nanti konturnya yang salah. Terus yang di sini misalnya set, 27, misal di sini 27, misal di sini di atas set gitu ya. Tiba-tiba dia naik ke atas gitu. Sini juga. Dia makin rendah lagi misalnya di sini. Sini. Nah, gue bikin kontennya gini deh, agak agak ke samping biar make sense aja sama sesarnya. Nah, oke. Kalian punya sesar juga di sini kan? Set gitu. Oke. Nah, habis itu kalian bikin, ya udah bikin garis ini ya, garis topografinya. Oke. So, di sini. Saya tiba-tiba di sini ada oh, nah, oke. Kayak gini ya, anggap aja ya. Gak usah terlalu rapi dulu. Nah, terus, nah ini kan baru yang ini ya, baru yang lapisannya di atasnya. Jadi ini kita bikin kontur, tapi si konturnya tuh dia masih yang tebal top lapisannya. Nah, kita juga perlu tahu kalau misalnya di petroleum system tuh dia perlu tahu juga bottomnya gitu ya, bottom lapisannya. Nah, bottom lapisannya sebenarnya tinggal kalian kurangin antara ini 2740 sama 47-nya gitu ya. Jadi nanti dia jadi bottomnya gitu. Misalnya 2745, ini 2700 kan, berarti eh sorry ditambah ya, ditambah. Berarti dia bakalan kayak gini nantinya. Misal kayak gini lah, set gitu ya. 2748 kan, set. Nah, terus buat sesarnya gimana? Buat sesarnya nanti dia bakalan kayak gini. H. Ya, buat sesarnya kayak gini. Kayak gitu.
sorry. Oke, ntar gua coba ikut dulu ya. Jadi sesarnya tuh dia kan karena kurang lebih kita perlu juga tahu dulu nih si sesarnya itu dia berapa deepnya gitu ya. Caranya adalah kalian pakai ini aja, pakai busur aja sebenarnya. Jadi kalian ngukur dari sini, kurang lebih dia di sini kan. Nah, 316 gitu ya. Yang penting dia ketika misalnya kalian nemuin lagi nanti lapisan di sini, di atasnya, kalian nemuin lagi lapisan di atasnya sini, misalnya di sini, set gitu. Nah, kalian narik sesarnya berarti bakalan kayak gini, guys. Gitu. Sorry, kebalik berarti. Berarti bakalan kayak gini kan sesarnya. Ngikutin dari eh, topografi ininya ya. Topografi lagi. Dari kontur ininya, kedalamannya kayak gitu. Nah, kayak gini. Berarti ini kira-kira sesar apa, guys? Ada yang tahu nggak? Sesar apa, yo? Ya lapisannya awalnya di sini. Normal bang. Sesar normal, betul. Nanti bakal kayak gini ya, kurang lebih ya. Ini jawaban benernya sebenarnya. Jawaban benernya bakal kayak gini, kurang lebih. Tapi kan tadi kan belum diukur-ukur tuh kontur-konturnya. Jadi nanti bakalan kayak gini. Jadi harusnya kalian bikin konturnya sesar normal. Nah, nanti kalau misalnya bingung buat nentuin deep sesarnya, sebenarnya karena sesarnya itu nggak ada data strike deepnya juga sebenarnya di data. Jadi kalian bikin ginian aja nih, bikin langsung sesarnya yang dia mengarah north southwest tuh, gitu. Karena apa? Karena ketika kalian misalnya nemuin lagi kontur di sini, harusnya ketika kalian ngerjainnya benar, kalian nemuin kontur kedalamannya itu dia bakalan lebih ke atas nih. Coba lihat aja nih. Dari 2730, terus di sini 2710 gitu kan. Di sini 2706 gitu. Nah, berarti harusnya kalian bakal nemu kontur yang makin ke atas kayak gini. Makanya yang kita dapatnya adalah sesar normal kayak gitu. Dan deepnya bakalan north southwest kayak gini. Kayak gitu. Nah, buat seberapa miring si deepnya, ya dikira-kira aja lah. Dikira-kira dari kontur kedalaman yang kiri sama yang kanan gitu. Yang penting dia motong aja gitu. Karena kan kita fokusnya bukan di situ ya, bukan di strukturnya. Jadi kita fokusnya adalah di trapnya gitu. Nah, nanti setelah kalian udah dapetin gambaran penampangnya kayak gini, kan tentuin closure closure sama spill point-nya kayak gitu. Misalnya ketika kalian lewatin si closure. Oh ya, closure-nya itu dia harus lewatin ini ya. Lewatin yang ini ya, hijau ini kan. Kayak gitu. Jadi misalnya di sini spill point-nya gitu. Kan dia bakal terakumulasi di ini kan, di sesar kan. Nah, kayak gitu. Nah, ini jadi ingat ya kalau misalnya spill point itu dia yang di bawahnya. Ini misalnya spill point. Spill point tuh yang di bawah.
Jadi spill point itu ingat ya, dia batas di mana si hidrokarbonnya itu bisa bermigrasi gitu. Ya, warna kayaknya warna apa sih, warna kuning aja lah, misal kuning satu gitu. Nah, buat closure-nya berarti dia dibatasin aja nih, dibatasin antara spill point dengan atasnya, misal di sini. Ini closure. Oke, nah oke. Jadi yang ini spill point, yang ini closure. Closure itu segini ya maksudnya, ya, se area ini ya. Start. Nah, segini itu closure namanya. Ini closure. Oke. Sip, kayak gitu. Jadi di antara hijau dan kuning ini, jadi si hijau itu dibatasinya di struktur yang kalian punya gitu kan. Karena tadi kan closure itu dia batas struktur ya. Batas struktur area di mana si hidrokarbon itu bisa kena trapnya. Nah, itu closure. Nah, kalau misalnya spill point-nya adalah batas akhir di mana si hidrokarbon itu bisa bermigrasi. Kayak gitu. Jadi bakalan kayak gini nih. Closure ini area dari atas sampai spill point lah gitu ya. Itu closure namanya. Spill point ini yang bakal ngebatasin hidrokarbon itu dia makin ke bawah terus bakal bermigrasi. Kayak gitu. Nah, mungkin sedikit clue ya. Sedikit clue. Kalian di sini bakal nemu anti-clean juga sebenarnya. Bakal nemu anti-clean. Jadi kalau misalnya anti-clean, gambarannya itu kalian bakalan ketemu kontur ketinggian di sini nih, di sekitar lapangan minyak kalian yang di sini, yang di apa namanya, yang di antara minyak dan juga yang kuning ini, kalian bakal nemu anti clean. Nah ini kan sebenarnya yang di kuning sama hijau ini kan belum dibatasin juga kan, harusnya di sini ada lagi nih. Nah itu kalian bakal jadi anti clean sebenarnya. Sementara yang satu lagi, karena dia kena sesar, itu eh, apa ya, lapangan minyak yang kedua gitu. Jadi gambarannya kayak gini lah gampangnya. Jadi kalian tuh bakalan punya lapangan minyak satu lagi di sini. Hmm. Nah, kayak gini. Jadi kan bakal punya satu di sini lagi yang dia itu terpengaruhnya karena sesar. Jadi gini guys, ada yang dia itu karena anti clean di bagian kiri, yang di bagian kanan karena struktur, karena sesar naik, sesar turun tadi. Jadi kayak gini. Ini yang gua gambarin ini salah satunya adalah yang karena sesar turun, kayak gitu. Jadi di sini harusnya ada lagi. Jadi kalian coba bikin konturnya dulu supaya kalian gampang nih bikin penampangnya kayak gitu. Oke? Mungkin itu aja yang coba gue jelasin sekarang. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, tanyain di grup aja ya, supaya sama-sama kita
tahu juga satu sama lain gitu. Oke. Bang, sorry. Ya. Mau tanya, tadi tuh masih bingung terkait penentuan ini bang, apa batas bawahnya gitu loh. Tadi kan maksudnya batas bawah biar kita tahu ketebalan si lapisannya gitu loh. Oke, bentar ya. Oke. Jadi saya tadi gua ke WC dulu. Nah, jadi buat yang batas bawah, ini kan ada top ada bawah ya. Nah, kalian itu lihat dari ini aja, dari kedalaman sama ketebalan. Jadi kan ketebalannya itu kan kedalamannya itu kan misalnya 2740 nih. Nih, kalian gambarnya kayak gini. Misal kalian punya ketebalan lapisan segini. Kedalaman lapisan segini, 2740. Nah, terus dia punya isopak atau punya ketebalan 54. Berarti dia kayak gini kan harusnya. Nah, misal segini 54 gitu ya. Ini gua namain dulu, misal di sini 27440. Terus di sininya kalian punya isopaknya 54 kan? Kayak gitu. Di sini 54. Nah, berarti yang bottomnya berapa? Ada yang bisa kebayang? 2696 bang. 296, betul. 2686 sorry. Oke, dua. Oh, sorry, ini kebalik. Harusnya ada 740 yang di sini. Nah, ini kan minus soalnya ya. Ini minus. Ini minus. Tadi berapa? 26 40 686. 86 ya? Ini ya. Oke, berarti kayak gini. Oke, ngerti kan caranya? Paham bang, thank you ya. Oke. Sip. Kalau udah aman, kita ke tes akhir. Nanti paling tanyain aja lah di grup lah. Kalau misalnya masih ada yang kurang. Harusnya tadi kayak masih ada yang beberapa yang perlu dijelasin lebih lanjut sebenarnya.
Kalau yang maksud sesar lu, tadi kenapa? yang tadi kan ketebalan tuh 54 ya. Itu bukan harusnya makin ke dalam ya. Yang artinya berarti 2794 ya, minus 2794 batas bawahnya. Karena kan yang 80 itu yang atasnya apa yang bawah tuh Bang ini? Tadi bener ya, udah kayak gini. Ya, berarti kayak gini ya. Oke, oke. Sorry. Jadi harusnya dia ditambah ya, gitu. 2794 ya. Nah, kayak gitu. Benar. Berarti ketebalannya sekitar berapa tuh? Ya, ini segini. Kayak gitu. Oke. Kalau udah aman, coba buka tes akhirnya. Waktunya paling sampai berapa ya? Sampai 14.31 lah. Ya, kalian kerjain. Terus nanti dikumpul di ini. Dikumpul di classroom. Kayak gitu. Oke. Selamat mengerjakan, guys. Di foto dulu aja. Gue mau off screen soalnya.